Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin backend ya, backend dari sebuah website. Jadi baik tampilan atau UI itu sebelumnya udah dibikin ya. Nah, tugas kita atau requestnya itu ya kita diminta untuk ngebikin backendnya agar data-data yang ditampilin itu nantinya bakal kesimpan ke database sungguhan atau asli. Karena sebelumnya itu kan dia ini disimpan, datanya itu disimpan secara lokal. Jadi ada permasalahan saat di hosting katanya. Oke, mungkin langsung aja ya. Langsung aja saya coba untuk demoin. Jadi ini adalah websitenya, dan website ini udah kita tambahin backend. Jadi kalau kita coba ke profil atau ke menu-menu lain seperti ini di sejarah desa, itu data yang udah kita tampilin ini data yang udah kesimpan ke database. Bukan lagi data yang diambil dari localhost. Oke, selain di sejarah desa, di geografis juga. Jadi baik data gambar ataupun data teks ini itu kita ambil dari database, bukan lagi dari localhost. Visi misi desa. Oke, kemudian pemerintahan. Di sini ada struktur desa, struktur organisasi, lalu ada perangkat desa, kemudian ada apa ya? Lembaga desa ini. Lalu ada lembaga kemasyarakatan, kemudian ada informasi di sini. Oh ya, ini butuh internet ya. Oke, sebentar, ini kondisi internet saya lagi mati. Oke, ini kondisi internet udah hidup dan kalau kita refresh, ini datanya udah muncul. Jadi untuk data APBD desa itu udah dari database langsung. Jadi bukan lagi dari local storage. Oke, next itu di bagian berita. Di bagian berita itu juga. Oke, ini berita. Next itu di bagian pengumuman. Oke, seperti ini. Jadi untuk di bagian website landing itu data-datanya udah diambil dari langsung dari database. Jadi bukan lagi dari data local storage. Jadi websitenya itu nggak ngambil dari data local storage lagi. Oke, itu untuk landing ya. Nah, kalau kita coba cek juga di database di oke. Di sini saya udah punya database. Di sini seperti yang kita lihat di sini ada beberapa table. Pertama itu berita desa, geografis desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintah, ada perangkat desa, sejarah, struktur organisasi, user, dan juga ada visi misi desa. Itu database yang kita gunain untuk menyimpan data-data yang ada di website ini. Nah, sekarang kita akan login ke admin. Seperti yang kita lihat di sini, selain saya menambahkan backend, saya juga udah menambahkan fitur autentikasi. Fitur autentikasi di sini maksudnya itu fitur yang nantinya itu akan melakukan pengecekan data login. Jadi ada beberapa halaman atau page yang dia itu dilindungin ya. Maksudnya itu hanya user yang login aja yang bisa masuk ke page itu. Jadi kalau kita login, di sini saya akan login ke root ya. Jadi kalau kita cek di users, itu kita punya satu data users. Sini, username-nya root. Kita bisa login di sini. Nah, di sini kita udah login. Nah, untuk mengecek atau mengetahui fitur autentikasi yang saya maksud adalah seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah root dashboard ya. Dashboard kita coba copy, lalu kita coba logout. Ini kan statusnya itu kita nggak login ya. Jadi kalau kita paste data dashboard itu di sini, lalu kita enter, nah itu kita nggak bisa langsung masuk ke dashboard itu tanpa melakukan login. Jadi kita akan secara otomatis diarahkan kembali ke halaman login seperti itu. Begitu juga dengan root di halaman-halaman lain, terkhusus halaman admin seperti di sejarah desa, kelola sejarah desa, lalu ada visi misi desa, kemudian ada kelola geografis dan beberapa data lain. Itu udah kita bikin secure ya. Nah, kalau kita pengen misal ubah sejarah desa, jadi kita bisa lihat di sini ya. Di ini ya, kita cek di sini di bagian sejarah desa. Jadi di sejarah desa itu kita udah tambahin database, kita udah tambahin data. Jadi kalau kita coba hapus di sini,
Ini kita hapus, kita coba edit dan kita simpan ke sejarah. Lalu ini datanya udah berhasil kesimpan. Jadi kalau kita refresh, kita coba refresh di sini, nah datanya kan udah berhasil kesimpan. Kita cek di database juga, ini dia udah berhasil berubah. Dan kalau kita cek langsung ke website di bagian sejarah desa, itu dia udah berhasil tampil sesuai dengan database yang ada ya, seperti itu. Begitu juga dengan menu-menu lainnya seperti di sejarah desa, visi misi desa, semuanya udah di database langsung. Jadi bukan lagi di local storage. Cuma untuk fungsinya itu sama aja ya dengan yang kemarin. Intinya kita bikin backend buat nyimpan data dan nampilin data itu sesuai dengan data yang ada di database, bukan lagi di data storage. Dan juga untuk login itu kan kemarin dibikin atau di define itu melalui JavaScript ya. Jadi dan juga untuk data loginnya itu diletakin di JavaScript secara langsung. Nah itu sekarang nggak lagi. Kita gunain data ini ya, data login yang ada di database. Jadi kalau kita coba masukin ini terus kita coba refresh, nah itu kita nggak masuk ya. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada di database kita. Nah kalau kita coba login di sini root, terus root, gitu. Nah kita baru bisa berhasil login. Kita coba logout ya, kita coba logout terus kita coba ubah username-nya jadi roots gitu ya. Terus kita coba lagi login ke root. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang di database kita itu udah berubah. Kalau kita coba roots, kita login, nah itu kita berhasil login. Ya intinya itu ya kita bikin backend ya untuk websitenya. Lalu di bagian admin khusus untuk fitur-fitur admin itu juga kita udah tambahin middleware yang akan melakukan pengecekan terhadap status login. Jadi hanya user dengan status login yang ada status loginnya atau yang udah login yang bisa mengakses fitur-fitur admin. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.